Shalom, sobat yang diberkati Tuhan. Jumpa lagi dengan Om Jono dalam kata hari ini. Kawan-kawan, saya berdoa dimanapun Anda berada, sehat selalu, diberkati Tuhan, disertai Tuhan, apapun pekerjaan Anda, apapun aktivitas Anda, Tuhan tetap beserta denganmu, kawan-kawan. Nah, hari ini saya beri judul Muhammad Hussein atau yang kita kenal dengan Hussein Gaza, itulah nama favoritnya, dibuat malu oleh Monique Richards. Teman-teman bisa lihat gambarnya, di mana pada saat itu ada debat di TV One. Dan beberapa narasumber, salah satunya adalah Muhammad Hussein dan juga Monique Richards. Dan Muhammad Hussein ini mewakili pro-Palestina, sedangkan Monique itu mewakili pro-Israel. Lucu, teman-teman. Muhammad Hussein atau Hussein Gaza ini, dia begitu aktif, begitu provokatif, begitu semangatnya dalam mendukung kemerdekaan Palestina. Bahkan dia menyuarakan untuk warga Palestina yang ada di jalur Gaza, semangat, ya kan, bangkit, rebut kembali tanahnya, itu kan. Karena di dalam setiap media sosialnya itu selalu provokatif dan selalu mengajak umat muslim Indonesia untuk membantu ke sana. Dan kita tahu Indonesia sudah banyak sekali membantu warga Palestina. Nah, Muhammad Hussein ini seringkali menyerang, mengata-ngatai, mengutuk, iya kan, bangsa Israel. Tapi di tengah pembicaraan di dalam debat di TV One itu, dia sampai terdiam. Kalau menurut saya sih ini bukan terdiam, malu. Iya kan? Kenapa? Karena Monique Richards mengungkapkan fakta yang sebenarnya. Faktanya apa? Bahwa Muhammad Hussein pernah diselamatkan oleh tentara Israel. Coba kita lihat videonya sebentar ya. Ini adalah bukti bahwa Israel memanusiakan ini dia. Orang Indonesia yang anti-Israel sekalipun dibawa pulang. Salah satunya adalah Mas Hussein Gaza. Ini buktinya dari inilah.com. Iya kan? Nah lo. Jadi dari tayangan video ini, saya langsung ambil kesimpulan. Seharusnya Muhammad Hussein itu malu pada dirinya sendiri. Di sana sini dia menyerang Israel, mengata-ngatain Israel, dia memprovokasi, dia mengutuk, dia berkata-kata kasar, tidak enak. Bahkan nama Israel diselewengkan menjadi Israel, itu kata dia. Dia nggak sadar bahwa dia dulu pernah diselamatkan oleh tentara Israel. Malu dong. Iya kan, ngata-ngatain orang Israel, bangsa Israel, padahal dia sendiri pernah diselamatin. Ya, terima kasih Bu Monique buat data yang luar biasa ini. Iya kan? Supaya Muhammad Hussein ini sadar bahwa ternyata orang Israel itu tidak seperti apa yang dia katakan, apa yang dia pikirkan, di mana dia begitu membenci umat Israel, bangsa Israel. Israel nggak seperti itu. Buktinya
Muhammad Hussein saja diselamatkan. Kalau tidak, selesai. Seandainya orang Israel waktu yang nyelamatin Hussein itu dia nekat atau dia membabi buta, Muhammad Hussein bisa-bisa selesai juga. Tapi kan selamat karena pertolongan tentara Israel itu loh. Dari sinilah Muhammad Hussein itu harusnya berkaca bahwa apa yang dia omongin tentang Israel itu nggak seperti itu. Ibu Monik itu sudah memberikan data. Ya, kamu juga Hussein ini sudah memberikan data. Jadi antara perang Hamas dan perang Israel itu sangat sulit, teman-teman. Karena Israel akan tetap mempertahankan, menyatakan bahwa Hamas itu bersalah dengan menyerang Israel pada tanggal 7 tahun 2023 bulan Oktober. Dan tidak ada yang akan bisa menghentikan Israel. Sedangkan PBB saja pusing. Apalagi cuma Muhammad Hussein. Iya toh? Dan memang ini sulit, teman-teman. Karena ini menyangkut segala aspek. Dari pihak Israel, dia berkata bahwa Hamas yang melakukan penyerakan. Dari pihak Palestina adalah korban, meminta bantuan inilah, itulah. Tidak akan bisa. Dan ini memang sangat sulit. Karena walaupun Indonesia memberikan bantuan ke sana, ke Palestina, itu tidak akan mampu untuk menyelesaikan persoalan. Karena di perang ini sudah berlarut-larut. Sudah dari dulu kawan-kawan. Tidak selesai-selesai. Dari zaman nenek moyang kita yuk, sudah perang. Dan memang ini sulit. Karena Israel itu mengklaim bahwa itu adalah pilihan yang terbaik. Dia melalui Perdana Menterinya Benjamin Netanyahu mengatakan bahwa Israel akan mempertahankan setiap sejengkal tanah dari bangsa Israel itu sendiri. Jadi Israel tidak akan takut, tidak akan gentar. Nah, seharusnya Hussein ini sadar bahwa dia masih hidup, masih ada sampai sekarang, itu karena pertolongan tentara Israel. Walaupun dia berdalih, Tuhan yang Maha Kuasa. Betul, tetapi Tuhan memakai tentara Israel untuk menyelamatkan Hussein ini. Jadi jangan selalu menyerang Israel, jangan selalu mengutuki Israel. Karena itu adalah bangsa pilihan Tuhan, umat perjanjian Allah, bangsa kepunyaan Allah sendiri, milik pusaka Allah. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ya, baik itu dari Tanakh, kitabnya Yahudi, baik itu di Bible, kitabnya orang Kristen, itu pernyataannya sama. Jangan kamu mengutuk bangsa Israel, karena kamu juga akan dikutuk. Itu adalah janji Tuhan kepada Abraham. Kalau ada yang mengutukmu, aku juga akan mengutuk orang itu. Berarti kalau kita sedang mengutuk bangsa Israel, kita sebenarnya sedang mengutuk diri sendiri. Jadi ya jelas ya, sampai di sini. Nah, ketika Bu Moni menyatakan bahwa Hussein Gaza ini pernah diselamatkan oleh tentara Israel, langsung mukanya pucat gitu ya. Nggak bisa ngelak dia. Kenapa? Karena memang faktanya ada. Dan seharusnya, woi Hussein Gaza, sadarlah kau itu, ya, bahwa kau dulu pernah diselamatkan oleh tentara Israel. Ya, jangan selalu menyalahkan Israel. Dan Tuhan yang menyalahkan kamu juga.
Oke teman-teman, tapi ya biar bagaimanapun perang itu tidak akan enak, tidak baik. Karena akan memakan banyak korban. Kita prihatin untuk jiwa-jiwa yang meninggal di Palestina. Tetapi kita juga harus prihatin bahwa apa yang Hamas lakukan kepada Israel itu juga sangat mengganggu ketentraman dari bangsa Israel itu sendiri. Dan ini tidak akan damai. Selama Sandra belum dilepaskan oleh Hamas, Israel akan menyerang terus. Ingat, Israel punya hukum itu hukum Taurat. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Kamu gigit dia, dia akan gigit balik kamu tuh lebih kejam. Jadi tugas kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang Indonesia, kita doakan saja. Apapun agamamu, Islam, Kristen, doakanlah Israel, doakanlah Palestina. Bahkan doakanlah dunia ini. Karena dunia ini sedang tidak baik-baik saja. Jangan pernah mengutuk bangsa Israel sebelum kamu dikutuk oleh Tuhan. Tuhan memberkati.